banyak problem ekonomi karena dia paling sedikit punya 17 properti di berbagai state di Amerika ini. Jadi dia mengadu nasibnya dengan properti. Dia punya banyak rumah, tapi pasaran rumah sedang anjlok, lagi kacau seperti ini. Lantas dia di layoff lagi. Kalau dia minta ketemu dengan 3 manajernya, 3 manajer yang baik hati menerima dia meeting dan conference. Lalu mereka berdebat, nggak tahu berdebat apa. Kemudian dong, tembak di kepala. Yang satu orang umur 60-an, manajer yang kedua sama dengan si penembak umur 47, dan yang ketiga umur 50-an. Coba saudara bayangkan, 3 manajer itu orang terpandang, orang penting, orang punya kedudukan hebat. Orang lain di PHK, dia tidak di PHK. Anak istri di rumah rasa aman-aman, tetapi sore itu bencana bagi mereka. Kalau kita adalah keluarga dari manajer-manajer itu, apa rasanya ketika papa atau opa atau suami tidak pulang pada malam ini? Lalu si penembak itu sendiri, dia seorang Chinese. Coba saudara pikir, kalau dia itu mengerti prinsip hidup tentang berdua lebih baik daripada seorang diri, lantas dia punya rekan, punya sahabat, tempat dia curhat, tempat dia sharing, tempat dia bertukar pikiran, apakah penembakan itu bisa dihindarkan? Kalau dia sumpah, udah properti anjlok, utang gua makin banyak, gua di PHK lagi, wah, gimana ini? Tapi kalau dia punya teman, kalau dia kalau dia datang, dia ngobrol, temannya dengar. Saudara, teman belum ngomong apa-apa juga, kalau kita sudah keluar ngomong, itu sudah mending. Sebab apa? Itu namanya ventilasi. Kalau kita sumpah, itu seperti ketel, seperti panci ditutup rapat, airnya di dalam dipanasi, mendidih, tutup rapat, nggak ada jalan keluar. Jadinya apa? Explode, dia meledak. Betul? Ketel itu pasti ada tutupnya yang ada lubangnya. Bahkan dikasih di sana bunyi supaya kalau nanti sudah mendidih bunyi tweet gitu. Tapi kalau ditutup rapat, meledaklah dia. Kalau kita bisa ventilasi, itu sudah menolong. Tetapi untuk ventilasi, kita perlu punya seseorang untuk kita curhat. Betul? Ya kan ada Tuhan. Ya memang. Tapi kalau Anda dan saya sedang frustrasi, berdoa pun rasanya sudah kayak bangku lagi. Kita nggak tahu mau ngomong apa lagi. Betul-betul sumpah. Kalau dia punya teman, dia share. Kalau temannya bilang, calm down, tenang. Pasti ada jalan. Kamu ada takut? Apa yang aku bisa bantu? Kita punya komunitas. Mari kita pikir bersama-sama. Apalagi kalau dia orang Kristen, dia bisa berdoa bersama, bukan? Gak perlu nekat kemudian bum. Lalu apa jadinya? Sekarang dia masuk penjara dengan 3 pembunuhan. Di foto di sana dia memangku 2 anak kembar. Waktu itu masih umur berapa bulan? 2 anak kembar lucu-lucu. Anak seperti itu sekarang sudah kalau nggak salah 5 atau 6 tahun. Bagaimana 2 anak itu? Karena hidup sendiri, cupet seperti katak di bawah tempurung, tidak tahu dunia luar dan tidak punya masukan lain. Lain sekali dengan yang berikut ini. Ada seorang bernama Jim. Ini kisah nyata, saudara. Dia itu seorang mantan alkoholik. Hidupnya hancur berantakan, pekerjaannya tidak karu-karuan, dia bercerai, berantakanlah rumah tangganya karena dia itu seorang peminum, pemabuk. Tapi kemudian dia mendengar mengenai satu grup alkoholik anonimus. Ada grup yang didirikan oleh orang bekas pecandu minuman keras yang bertobat. Lalu kumpulkan semua alkoholik lain yang mau lepas dari belenggu alkohol. Ayo kita kumpul sama-sama, kita ngobrol sama-sama. Kesulitanmu apa? Mari share ke kami. Kami punya pengalaman. Kita saling tukar pengalaman.
Mereka menjadi klub terkenal, klub AA, Alcoholics Anonymous di Amerika ini. Nah, Jim ini menjadi anggota. Dia baru berapa minggu masuk dalam grup tersebut, dan dia mulai sedang berjuang melepaskan keterikatan dengan alkohol. Tapi pada suatu hari di musim dingin yang sangat dahsyat sekali dinginnya, Jim di rumah sendirian, dia sumpah sekali. Meskipun dia sudah tidak lagi minum, dia sudah bertekad keras, aku tidak mau lagi mabuk-mabukan. Sudah kapoklah aku semua berantakan hidupku ini. Aku mau menjadi orang baru. Aku nggak mau lagi minum minuman keras. Tapi dia merasa masa desu, masa depan suram. Aku tidak punya masa depan. Masa mudaku sudah habis, hancur karena minuman keras. Keluarga sudah berantakan. Mau apa lagi di depan? Dia begitu kalut sekali. Yang terus melintas-lintas dalam bayangannya, belakangan Jim cerita, adalah pistol yang dia taruh di atas langit-langit rumahnya. Syukurlah, sebelum dia ambil pistol itu, dia teringat kepada Ted. Ted juga seorang bekas alkoholik. Ted ini adalah sponsor dari Jim. Maka dia pergi ke rumah Ted. Waktu dia sampai di sana, Ted sedang di pinggir perapian, juga sedang merenung di sana, dan kelihatan welcome sekali menyambut dia. Maka mereka ngobrol berdua, dan si Ted yang lebih banyak ngomong tentang farmnya, tentang bisnisnya yang juga lagi dan semakin suram. Sampai petang hari, lalu Jim pulang. Waktu dia drive home, dia melintas pikiran, oh finally I made it today. Hari ini aku bisa lewati dengan selamat. Aku gak jadi nekat nembak diriku sendiri. Oh, terima kasih aku punya teman Ted yang baik, yang mau menyambut aku dan mengerti perasaan-perasaanku. Yang bikin Jim surprise adalah ketika minggu depannya, tatkala AA group ini kumpul-kumpul untuk share, yang berdiri adalah si Ted. Lalu Ted maju ke depan dan dia bersaksi, menurut istilah kita, bahwa minggu lalu dia sedang sangat sumpah, ruwet pikirannya, dia merasa bisnisnya gagal, dia merasa semuanya tidak ada harapan. Lalu dia berkata, syukurlah ada koncoku yang datang. Yaitu siapa? Si Jim. Kehadiran Jim memberikan semangat baru untuk. Padahal si Jim merasa tadi yang memberikan dia semangat siapa? Si Ted. Tapi Ted bilang dia disemangati oleh Jim. Karena apa? Karena berdua lebih baik daripada seorang. Amsal Solomon mengatakan besi menajamkan besi. Betul? Kalau kita asap pisau, antara lain, kalau di Indonesia pakai batu, tapi di sini kita lihat orang pakai besi juga. Pisau pakai besi. Besi menajamkan besi. Lalu dalam ayat yang sama Amsal Solomon mengatakan manusia menajamkan sesamanya. Menajamkan arti membuat kita semakin berprestasi, semakin baik. Seperti pisau yang tajam, kita butuh orang lain. Kalau kita memasak dengan arang, kita bakar arang, lalu arang itu membara, sudah menyala, kita jepit satu arang yang sudah merah marong ini, kita taruh perpisah dari teman-temannya yang lain, taruh di lantai batu di sana, di sudut. Apa yang terjadi dengan arang yang sudah merah membara itu? Dia akan dengan sendirinya meredup, sayup, akhirnya arang itu adalah saya dan saudara. Kalau saudara mau hangat, hidup kuat, tabah dalam segala keadaan, don't be ever hidup sendirian. Anda butuh sesama, bukan cuma seseorang yang lain, tapi sesama umat beriman. Dalam surat Ibrani
Penulis mengatakan, janganlah kita membiasakan diri seperti dilakukan oleh kebanyakan orang, yaitu mengundurkan diri